Joseph Stalin. Nama yang tak pernah sekeras Hitler, tapi lebih sunyi dan mungkin lebih mematikan. Dia tidak memimpin perang besar, tidak berorasi di depan ribuan orang, tidak tampil sebagai pahlawan. Tapi Stalin menguasai negara terbesar di dunia selama lebih dari 2 dekade. Dia mengatur hidup dan kematian jutaan orang, dan dia melakukannya dengan cara yang nyaris tak terlihat. Jutaan orang mati karena kelaparan, kamp kerja paksa, atau hilang begitu saja. Bukan karena perang, tapi karena perintah diam-diam dari satu orang, Stalin. Dari anak miskin di Georgia, jadi pemimpin absolut Uni Soviet. Dia singkirkan semua lawannya satu persatu. Bahkan, sahabat revolusinya sendiri. Bagaimana bisa orang tanpa karisma, tanpa darah bangsawan, dan tanpa latar belakang militer bisa mengendalikan setengah dunia? Ini bukan kisah tentang pahlawan, bukan juga sekadar diktator. Ini kisah tentang strategi gelap, teror yang dibungkus propaganda, dan ambisi yang menelan jutaan nyawa. Inilah Joseph Stalin, diktator paling sunyi, tapi paling mematikan dalam sejarah dunia. Nama aslinya, Yosif Vissarionovich Jugashvili, lahir tahun 1878 di Gori, Georgia, sebuah kota kecil di Kekaisaran Rusia. Ayahnya pemabuk, tukang pukul. Ibunya penjahit miskin, tapi religius. Ia ingin Stalin jadi pendeta. Stalin masuk sekolah teologi, pakai jubah gereja, hafal ayat, tapi diam-diam dia membaca buku terlarang, Karl Marx, Lenin, dan teori revolusi. Tak lama, dia berubah, keluar dari gereja, masuk ke dunia bawah tanah. Dia mulai ikut organisasi revolusioner, tulis propaganda, dan rancang perampokan untuk mendanai perjuangan. Ia dipenjara berulang kali, diusir ke Siberia, tapi dia terus bergerak konsisten. Ia bukan pemimpin karismatik, tapi dia tahu bagaimana membentuk jaringan, bagaimana membungkam lawan, dan bagaimana bertahan dalam dunia yang penuh pengkhianatan. Saat Lenin muncul sebagai pemimpin revolusi Rusia, Stalin sudah ada di belakang layar. Tak banyak bicara, tapi mencatat, mengatur, merancang. Itulah awal Stalin, bukan dari panggung besar, tapi dari lorong-lorong gelap revolusi. Tahun 1924, Lenin meninggal. Uni Soviet butuh pemimpin baru, dan semua mata tertuju ke Leon Trotsky, orator ulung, jenderal revolusi, tangan kanan Lenin. Tapi Trotsky punya satu kelemahan, dia meremehkan Stalin. Stalin saat itu menjabat sekretaris jenderal Partai Komunis, jabatan yang terlihat kecil. Tapi Stalin diam-diam mengatur semua orang di balik layar. Dia kontrol promosi, informasi, dan aliran dokumen. Ia bangun jaringan loyalis. Dan perlahan, ia mulai menyingkirkan rival-rivalnya satu persatu. Pertama, dia sebarkan surat-surat pribadi Lenin yang membuat Trotsky terlihat arogan. Lalu, ia gabungkan kekuatan dengan musuh Trotsky. Lalu pecah aliansinya sendiri. Begitu cerdas, begitu terencana. Tahun 1929, Trotsky diusir ke luar negeri. Dan Stalin jadi penguasa tunggal Uni Soviet. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia mulai membentuk kultus pribadi. Foto-foto dimanipulasi, sejarah diubah, nama-nama dibersihkan dari buku, semua yang pernah dekat dengan Lenin dihilangkan. Stalin bukan pemimpin biasa, dia pemahat sistem, membentuk negara sesuai dengan pikirannya sendiri, dan siapapun yang mengingatkan masa lalu akan dihapus, secara harfiah. Dengan cara ini, Stalin naik takhta, bukan dengan suara terbanyak, bukan dengan cinta rakyat, tapi dengan mengatur ketakutan dan menguasai mesin politik. Tahun 1930-an, Stalin sudah pegang semua kekuasaan, tapi dia belum merasa aman. Dia takut pada pengkhianatan yang belum terjadi, takut pada bayangan musuh yang belum terbukti. Lalu dimulailah era yang disebut pembersihan besar. Jutaan orang dituduh pengkhianat, tanpa bukti, tanpa pengadilan yang adil. Mereka dipenjara, disiksa, atau langsung dieksekusi. Nama-nama besar, jenderal, ilmuwan, intelektual, dihapus dari sejarah. Foto-foto diubah, bahkan orang yang dekat dengan Stalin ikut hilang begitu saja. Gulag, kamp kerja paksa dibangun di seluruh negeri. Orang-orang dikirim ke sana karena alasan sepele, telat kerja, salah bicara, atau hanya karena dicurigai. Di dalam kamp, mereka disiksa, kelaparan, dan dipaksa kerja hingga mati. Sekitar 18 juta orang masuk gulag, jutaan tak pernah kembali. Stalin juga membuat daftar eksekusi. Tiap malam, tanda tangan langsung dari Stalin menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Semua dilakukan dalam diam. Tidak ada pidato keras, tidak ada pengakuan publik, tapi rasa takut menyebar lebih cepat dari peluru. Uni Soviet jadi negara di mana semua orang saling curiga. Anak mengadu pada orang tua, teman melaporkan teman, dan di pusat semuanya ada satu nama, Stalin. Tahun 1939, Stalin menandatangani perjanjian rahasia dengan musuh bebuyutan, Adolf Hitler. Dua diktator sepakat membagi wilayah Eropa. Soviet ambil Polandia Timur dan negara-negara Baltik, tapi itu hanya tenang sebelum badai.
Tahun 1941, Hitler melanggar perjanjian. Operasi Barbarossa dimulai. Jerman menyerang Uni Soviet dengan kekuatan penuh. Pasukan Soviet panik. Stalin terdiam beberapa hari tanpa perintah. Tapi begitu ia bangkit, perang berubah menjadi pertempuran brutal terbesar dalam sejarah. Stalingrad, satu kota, jutaan korban. Stalin bersumpah tidak menyerah. Dan akhirnya, Nazi dipukul mundur. Uni Soviet jadi kekuatan pemenang. Tapi bukan hanya itu. Stalin ambil alih Eropa Timur. Polandia, Hungaria, Rumania, Jerman Timur. Semuanya jatuh ke pengaruh Soviet. Dunia terbelah dua, Barat dan Timur, kapitalis dan komunis. Dan Stalin berada di pusatnya, bukan hanya sebagai pemenang perang, tapi sebagai arsitek dunia baru. Dunia yang dibentuk lewat darah, ketakutan, dan kekuasaan mutlak. Tahun 1953, Stalin meninggal dunia. Tanpa pengumuman besar, tanpa pesta. Hanya hening yang penuh ketegangan. Bahkan orang-orang terdekatnya takut membuka mulut. Takut ini hanya jebakan. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam bayangan satu orang. Dan tiba-tiba, bayangan itu hilang. Setelah kematiannya, banyak rahasia terbongkar. Jumlah korban jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Kejamnya sistem, lebih dalam dari yang terlihat. Pemimpin baru, Nikita Khrushchev, akhirnya bicara. Stalin telah menciptakan negara yang dibangun atas rasa takut. Dia memuja dirinya sendiri, dan membungkam semua suara lain. Tapi meskipun dikecam, warisan Stalin tetap hidup. Uni Soviet tetap kuat. Sistem sentralistik masih berjalan, dan ketakutan masih merayap di dalam birokrasi. Stalin membentuk negara dengan tangannya sendiri, lalu membekukannya dengan rasa takut. Dia bukan sekadar tokoh sejarah, dia simbol bahaya kekuasaan mutlak, dan peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika satu orang mengendalikan segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kilas Tokoh. Selanjutnya, kira-kira tokoh siapa lagi yang menarik untuk dibahas ya? Coba tulis di kolom komentar.